begitu Mas Goib, banyak yang datang ke kami. Oh. Banyak yang udah mulai datang ke kami, patok apa gitu. Mas, kami bisa ngasih fee begini. Bisa cashback. Saya sering saya cerita misalnya datangin teman-teman yang pejabat apa begitu ya, yang ngurusin itu. Bang, petunjuk gimana? Petunjuk tuh baca Quran. Itu petunjuk sesungguhnya. Kalau orang-orang aktivis kan sering gitu kan, Kakanda petunjuk atau Bang petunjuk apa yang harus kami lakukan terhadap catering segala. Baca Quran saya bilang, itu petunjuk saya bilang. Itu jawaban Bang Daniel. Iya, jawaban saya itu baca Quran, itu di situ ada petunjuk. Bang. Ya. Bang Daniel petunjuk Baca Quran. Bang. Nah, kita kan sempat lihat di media massa anggota tim Mos DPR tuh Marah. emosi sekali. Iya. Bahkan sekelas Fasa Ungu, ya kan? Sampai Dia marah atau nyanyi? Saya Tetap kira merdu ya, Bang? iya, dia marah. dia marah aja udah kayak rocker Dia gitu. marah tapi seperti nyanyi gitu. Jadi masa-masa nyanyi atau marah sih gitu. dia keras sekali kan. Ini akan saya bawa nih. Saya dari fraksi PAN akan bawa segala macam. Beliau di Komisi 8 soalnya. Iya, nah ada rencana akan dipansuskan. Saya nggak tahu itu wewenang DPR. Pansus yang tahun lalu aja kayaknya nggak ada ujung. Iya, Nggak, makanya karena saya kan ini kadang Mbak Anissa, saya lagi baca-baca hasil pansus itu. Apa aja sih yang jadi rekomendasi pansus? Nah, itu yang harus diperbaiki kira-kira. Yang di pansusan juga lagi nggak ada orangnya. Oh gitu. Tahu Bang Daniel tahu nggak dia? Nggak, kita memang nggak ketemu kan? Saya minum lah kalau gitu. Oke. Emang gitu mancing Ya dulu. bukan. Iya, dia pertanyaannya goib. Yang dipansuskan nggak ada gitu kan, terus berhenti sampai di, kita nggak tahu apakah ini dipansuskan, kita juga nggak tahu kayak gimana. Itu hal yang goib memang. Ya, itu cuman Allah yang tahu ya nanti. Iya. Yang pasti atau sudah pasti atau belum 2026 maka penyelenggaraan haji akan ada di bawah BP Haji. Apapun namanya nanti ya, karena bisa berubah namanya Mbak, karena kan revisi undang-undang ini sedang berjalan sekarang, ada di Balik. Misalnya ada yang opsi namanya tetap Badan Penyelenggara Haji, badan setingkat kementerian. Ada yang menggunakan nomenklatur Badan Haji dan Umroh. Ada juga yang menggunakan opsi nama Kementerian garis miring Badan Haji dan Umroh. Ada yang langsung saja namanya Kementerian Haji dan Umroh. Jadi kita nggak tahu nanti opsi mana yang akan jadi diambil. Apakah nanti tetap berada di Kementerian Agama atau dia akan terpisah? Tidak. Sekarang juga kan tidak di Kementerian Agama. Dia adalah badan otonom, langsung di bawah presiden, tapi berkoordinasi dengan Menteri Agama, karena penyelenggara haji sekarang itu kan Menteri Agama. Masih ya. Undang-Undang 8 tahun 2019 itu eksplisit menyebutkan penyelenggara haji itu adalah Kementerian Agama. Itulah sebabnya kenapa kami tidak bisa langsung handle gitu loh. Akhirnya masa transisi sampai dengan undang-undang ini selesai. Kalau amanat presiden, kalian 1 tahun ini ya kira-kira magang lah. Magang dulu ya. Kalian perhatikan, kalian awasi, nanti apa kurang-kurangnya tambal. Oke, perbaiki. Bang, ini kan revisi Undang-Undang Nomor 8 tentang penyelenggaraan haji dan juga Undang-Undang Penyelenggaraan Keuangan Haji. Posisi dari BP Haji seperti apa di dua undang-undang itu yang sedang direvisi? Kalau kami tidak terkait dengan revisi keuangan haji kan, karena itu terkait dengan cara kelembagaannya terkait dengan BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, sedangkan kami terkait dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji. Ya. Nah, tentu kami pada posisi kalau ditanya misalnya BP Haji bagaimana, BP Haji sih berharap kami menjadi otoritas tunggal penyelenggaraan haji, pengelolaan haji lah, saya menggunakan istilah itu. Kenapa? Karena kami berharap haji itu, bahkan itu juga pesan Presiden Prabowo, tidak berhenti pada penyelenggaraan hajinya, tapi harus dimaknai sebagai pengelolaan perhajian. Artinya apa? Dia harus tidak sekedar terkait dengan seperti IO, event organizer, penyelenggaraannya, tapi harus punya makna. Itu yang kemudian kalau di BP Haji kami sebut ada tri sukses.
sukses ritualnya itu ya penyelenggaraannya, kemudian sukses ekonomi, ekosistem ekonomi hajinya, kemudian sukses peradaban dan keadaban. Ini kami maknain sebagai sukses nasionalisme kebangsaan. Tapi jamaah Indonesia kan dikenal paling tertib di sana. Oh iya, jamaah Indonesia itu paling nurut, baik hati, nggak sombong, dan nurut, dan paling diatur. Dan orang baik-baik. Bahkan kalau di jamaah haji Indonesia itu kalau di hotel itu paling disenangi hotel karena bersih sebagian besar, kemudian kadang-kadang kasurnya dirapiin sendiri. Mantap. Itu dirapiin sendiri. Cuma masalah jamaah Indonesia itu dua katanya. Satu, istilahnya jamaah ikan, karena mandi terus. Jadi makin panas, makin banyak air habis. Kedua, ngerokok. Terutama yang laki-laki. Yang kemarin ada kasus ngerokok di dalam kamar hotel terus ada sirine. Itu yang sering dikeluhkan. Bang, berarti pengelolaan haji termasuk keuangannya atau tidak? Enggak, keuangannya tetap terpisah. Kan undang-undang terpisah. Kita nggak tahu kecenderungannya seperti apa. Yang jelas kalau kami ya tentu fokusnya kan pengelolaan haji. Kalau pengelolaan keuangan itu ada di BPKH. Kalau kita merujuk benchmark negara lain, nggak usah terlampau jauh, Malaysia misalnya, itu seperti apa pengelolaannya? Ya, mereka pengelolaannya memang dipisah. Tabung haji itu kan lembaga pengelolaan keuangan haji, tapi kemudian tabung haji itu punya otoritas lebih luas dalam pengelolaan keuangannya gitu loh. Nah, dengan berbeda dengan kita, BPKH itu dibatasi portofolio investasinya. Nah, kalau mereka agak luas dan kemudian tabung haji ini sukses. Maksudnya investasinya itu sukses. Uang jamaah itu sukses dilipat gandakan begitu menjadi kekuatan ekonomi. Nah, tapi kalau di Indonesia belum sukses terkait dengan pengelolaan keuangan haji. Bahkan ya terus terang dikritik ada banyak masalah terkait dengan itu. Mungkin karena investasinya juga terbatas kali. Ya terbatas, kemudian saya pikir PR-nya itu adalah akuntabilitasnya gitu loh. Transparansi itu juga. Kalau soal penyelenggaraannya kalau di negara lain? Penyelenggaraannya gini, tidak bisa dibandingkan apple to apple sebenarnya. Nah, misalnya Malaysia dengan Indonesia itu nggak bisa dibandingkan. Kenapa? Jamaah haji Malaysia itu juga cuma 36 juta, 30 ribuan, Mas. Itu lebih besar jamaah haji Jawa Barat. Malaysia. Iya, Malaysia itu cuma 30 ribuan. Kita itu 221 ribu. Pantesan daftar tunggunya 80 tahun. Mereka itu jamaah hajinya cuma 30 ribuan dan kita yang paling besar memang di dunia itu 221 ribu. Jadi kalau orang bilang mau membandingkan jamaah haji Indonesia dengan Malaysia nggak bisa. Nggak apple to apple. Itu cuma ngurusin satu embarkasi aja kalau di Indonesia gitu loh. Kita ini kompleksitasnya tinggi karena 221 ribu, kemudian dengan mazhab yang berbeda-beda jangan lupa. Karena kalau Malaysia itu Syafi'i semuanya. Lebih nggak ada konflik lah ya. Nah, kalau kita itu mazhabnya beda. Nanti ada yang mau arba'in misalnya di Madinah, artinya harus sholat di Nabawi setiap momentum selama 10 hari itu gitu. Nanti ada yang mau damnya harus dipotong di mana di Tanah Haram. Ada juga yang bilang boleh dipotong di Indonesia, macam-macam. Kalau Indonesia itu tingkat kompleksitas masyarakatnya besar, tingkat kompleksitas fikihnya juga lebih besar, banyak. Jadi ngelola Indonesia itu lebih rumit. Ya. Nah, Bang, kan tadi Abang bilang masalah haji itu dari hulunya. Kalau nanti misalkan 2026 diputuskan bahwa BP Haji memang apapun namanya jadi penyelenggara haji, apa perbaikan yang akan Abang lakukan? Secara ini pendaftaran udah dilakukan, orang udah banyak yang nyetor 25 juta, ada yang udah hampir lunas segala macem. Nah, itu bagaimana ngaturnya? Karena di seluruh Indonesia ini banyak sekali dan rumit, saya juga ngebayanginnya gimana ya ngaturnya ya gitu. Saya begini, bingkai besarnya itu adalah integritas. Saya mulai dari situ. Kalau kemudian mau bangun sistem seperti apapun, kemudian absen integritasnya akan jadi masalah. Karena bagi saya permasalahan pengelolaan perhajian itu tersandra dengan miskinnya integritas.
Integritas, artinya integritas itu transparan, akuntabel, anti korupsi, bebas manipulasi. Itu dulu. Makanya selalu kita sampaikan rumah perhajian yang mau kita bangun ini itu harus rumah yang full integrity. Itu dulu nih modalnya. Nah, nyambunglah ke kartel itu. Itu dulu, Mas. Kenapa jangan sampai Anda sektor perhajian yang kita anggap suci pun itu mau dikorup gitu, itu mau dimanipulasi, itu saya nggak paham beragama model apa dengan cara begitu. Bang Daniel sebenarnya tahu nggak sih kartelnya udah dideteksi belum? Iya tahu. Ya, tahu. Makanya, tadi kartelnya ada beberapa kartel. Tapi di Indonesia terus saya kan? nanya ke Bang Daniel, macem-macem. Siapa sih anggota kartelnya? Yang paling yang tentu yang terlibat kartel itu banyak, Mbak. Itu status quo. Saya nggak mungkin nunjuk ini. Ini, itu gimana cara kerjanya? Itu tadi penyelenggaranya, pejabat BP Haji itu harus punya integritas. Artinya tidak bersedia melakukan markup. Misalnya di catering. Mas, catering itu total porsinya itu 25 juta selama 40 hari itu. Ya. Nilai transaksi catering kita itu sekitar satu hari itu sekitar 40 real satu hari. Jadi jamaah itu makan pagi itu 10 real, makan siang dan malam 15 berarti 40 real. Jadi satu jamaah 40 real hari, satu hari. Kita hitung ini dari catering saja satu ya. Jamaah. 40 real kan. Itu porsinya selama 40 hari itu kita hitung sekitar 25 juta porsi. Oke, kalikan 200. Tuh Mbak ya. 4 kali berarti 10.000 ya. Ya kan? Iya, 10.000 itu sekitar 10 berapa Mas? 40 real dikali 25 kali itu 25. 100 kan? 100 ya. Kali, berarti 100 juta real. Iya. Nilainya. Nilai uangnya itu 100 juta real untuk catering saja. 100 juta real itu kalau dirupiahkan itu hampir sekitar 4 triliunan kalau nggak salah saya. Oke Mbak, kalau korupsinya ada markup 1 real saja, 1 real satu porsi nih ya? Satu porsi 1 real saja, berapa kira-kira? Hampir itu lebih dari 200 miliaran. Hampir 100 sampai 200. Bang, itu baru catering, Mas. Gimana caranya saya mau daftar catering? Nah, itu yang begitu Mas Goib. Banyak yang datang ke kami. Banyak yang udah mulai datang ke kami, patok apa gitu. Mas, kami bisa ngasih fee begini. Bisa cashback. Saya sering saya cerita misalnya datangin teman-teman yang pejabat apa begitu ya, yang ngurusin itu. Bang, petunjuk gimana? Petunjuk tuh baca Quran. Itu petunjuk sesungguhnya. Kalau orang-orang aktivis kan sering gitu kan, Kakanda petunjuk atau Bang petunjuk apa yang harus kami lakukan terhadap catering, baca Quran saya bilang itu petunjuk. Itu jawaban Bang Daniel. Iya, jawaban saya itu baca Quran, itu di situ ada petunjuk. Bang Daniel petunjuk baca Quran. Bang, tadi ngomong-ngomong soal kartel. Sejak tahun berapa kartel ini berdiri? Kartel ini berdiri dalam tanda kutip. Sejak zaman Indonesia belum merdeka, kartel haji itu ada. Enggak di Indonesia, Bang. Iya, di Indonesia. Anda tahu nggak dulu zaman dulu itu ada istilah haji Singapura. Tahu haji Filipina, haji Singapura, tahu. Dia dibohongin, tapi udah walimatu safar, udah ngumumin, ditipu oleh agent. Kan biasanya kita nanti haji Singapura itu mereka transit di Singapura kan naik kapal dulu. Zaman Belanda. Zaman Belanda. Namun ternyata ditipu. Akhirnya mereka nggak bisa berangkat karena sudah malu. Kan udah malu, ya sudah dapat sertifikat haji dari Singapura. Masya Allah. Makanya zaman dulu dikenal istilah haji Singapura. Jadi kartel haji bukan ini di Parung dong ya, saya kira haji di Parung dong. Kartel ini itu sudah muncul sebelum Indonesia merdeka. Jadi kenapa dulu agensi-agensi yang memberangkatkan itu juga melihat bahwasannya haji itu adalah bisnis yang menarik. Dulu kan Belanda juga membentuk bagian pemerintah yang ngurusin haji.
yang di sini dengan yang di Saudi Arabia. Jadi ini satu hal kenapa ya, kalau dalam teori ekonomi kan people respond insentif. Karena insentifnya besar ya ini gulanya Mbak, gulanya semuanya datang. Nah, makanya kemudian melawan kartel ini nggak mudah. Kartelnya udah puluhan tahun ya. Sebelum Indonesia merdeka udah 100 tahun ada, mungkin kartelnya. Ini nanti kalau BP Haji akan menyelenggarakan haji atau mengolah haji, apa mungkin bisa langsung cepat kartel ini bisa hilang? Bahkan saya bilang begini ketika tadi kalimat Pak, ini banyak kartelnya, babat aja. Dalam hati saya ini bisa kebalik ini. Maksudnya kebalik, saya disuruh babat, saya yang dibabat. Tapi itulah Bang. Mbak, itu fakta ketika ada dan track record saya dalam konteks perlawanan terhadap, saya sering menggunakan para bandit-bandit rente itu kan pasti kita kenapa? Karena mereka punya sumber daya, mereka bisa bayar buzzer, mereka bisa bayar media, mereka bisa bayar apa, semuanya bisa dikondisikan. Orang-orang yang seperti kami yang modalnya nyali itu ya ada saatnya agak mudah dibabat. Makanya ketika yang bikin saya agak pede itu adalah ketika presiden itu bilang babat gitu, tapi dalam hati saya bilang ini mudah-mudahan nggak gua yang dibabat gitu. Dan presiden komit untuk jaga kita dan pastikan ingin haji itu bersih. Bang, tapi biasanya kadang-kadang hal yang salah kalau itu sudah berjalan selama bertahun-tahun, orang menganggap itu benar. Itu benar, ya. Itu yang terjadi. Nah, itu yang harus kita hentikan. Kan sama tadi Mbak Anissa sebutkan, ini kalau ada kurang-kurang sabar, tawakal. Itu mantra, itu mantra yang selalu disampaikan. Ini kalau kita di Arafah lagi wukuf, nggak boleh marah, harus sabar gitu. Saya suruh kemarin tuh gitu kan, saya sempat marah-marah tuh wukuf Arafah. Mas Anil, ini lagi ibadah haji, jangan marah-marah segala macam. Anda salah. Saya bukan marah-marah, saya lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Itu perintah agama. Saya bilang, bukan marah-marah, itu satu hal yang berbeda. Jadi Anda nggak bisa ceramahin saya itu terkait dengan harus sabar segala macam. Nggak ada, kalau ada yang mungkar harus amar ma'ruf nahi mungkar. Seringkali kita sebutnya gitu. Nah, ini yang mantra yang agak berbeda, yang harus dilawan, harus dirubah. Dan saya senang kan sekarang masyarakat sudah mau speak up. Mereka jamaah haji, tapi kan yang sepuh-sepuh ya mereka nerimo. Biasanya yang mau speak up itu yang muda-muda. Karena sekarang juga banyak yang muda-muda udah. Ya, mereka naik atau dia dampingin orang tuanya. Coba perhatikan yang di sosmed itu kan mereka ngadu, mereka apa itu biasanya yang muda-muda. Yang sepuh-sepuh ya sudah mereka ikhlas. Bahkan ada yang mintain mereka 10 juta, mereka bayar. Masih ada, Bang? Masih ada yang begitu. Pelakunya itu yang kemarin saya bilang saya belum ada pungli, saya bilang kan dia ada Mas pungli dari daerah misalnya. Itu tadi Anda bayangkan di sosmed saya itu ada ibu-ibu misalnya. Ibu ini dari Jawa Tengah. Beliau pensiunan guru. Beliau dari dimintain untuk, karena beliau nanti akan ikut safari wukuf, artinya udah sepuh segala macam. Dimintain nanti harus bayar kursi roda, bayar ini, totalnya 10 juta. Ya udah, orang mau ibadah ya sudahlah, dia bayar saja. Tapi kemudian dia dititipkan ke tim namanya hotel cadangan, hotel transit yang ngurusin safari wukuf. Nah, teman-teman petugas yang ngurusin di situ itu nggak ada yang bayar, Mas, gratis semuanya. Safari wukuf itu gratis. Jahat sekali. Tapi mereka ini sudah dimintain misalnya dari semenjak keberangkatan daerah. Saya nggak berani nuduh siapa orangnya. Ya, ibu itulah yang menyampaikan ke kita. Itu 10 juta, ada yang 13 juta. Maksud saya, mereka ini uangnya itu kadang-kadang ya itu Mbak tadi dana pensiun, uang hasil tabungan, penjualan. Mereka nabung. Tega begitu loh. Nabung puluhan tahun. Dan saya bilang harus ada yang speak up, berani begini. Kalau kemudian pelakunya ustadz misalnya yang terkenal atau apa, nggak usah khawatir, ungkap saja. Jadi kalau kemudian pelakunya orang berpengaruh, kadang-kadang kan di daerah mereka sungkan, kan, karena apa? Oh, ini orang berpengaruh, ustadz yang punya taat. Itu.
Jadi udah di speak up saja saya bilang. Nggak ada ibu-ibu itu yang kita bayangkan ya mereka itu uang sumbernya itu Mas. Ya. Sumbernya itu dari setiap tetesan keringat mereka gitu. Makanya ini bukan ngurusin yang lain. Cuman gitu, karena dia pengen berhaji untuk menjadi Islam yang paripurna, dia rela mengeluarkan apa saja. Betul. Yang penting dia bisa. Dalam itu kan itu saya bilang, yang tadi yang Lampung Selatan yang jual sawah. Ya, Pak, ngapain Pak dijual rumahnya? Bapak harus maksa. Saya banyak dosa nak. Ya Allah. Coba nanti ada perdebatan fikih ya, itu kan berarti nggak udah nggak pada level itu lagi nih mereka. Namanya masuk itu. Kadang-kadang yang namanya mampu itu bukan terkait Anda banyak duit atau enggak, tapi keinginan. Banyak yang orang banyak uang nggak berangkat, tapi orang-orang ini nganggap dirinya mampu. Kalau masalah rezeki berikutnya itu diserahkan pada Allah. Itu lebih dari mampu, karena ketakwaannya luar biasa itu. Dimensi spiritual yang nggak bisa dijelaskan. Udah nggak bisa dijelaskan, gitu.